Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau bantu cara bikin aplikasi kalkulator pakai Tkinter, pakai Python. Jadi Tkinter itu library di Python. Waktu kemarin banyak yang apa temen kuliah yang nanya gimana caranya bikin kalkulator. Pas gue kasih linknya, banyak yang ngeluh videonya itu pakai bahasa Inggris. Jadi ya gue bantu aja, barangkali berguna buat teman-teman. Gua bakal ngasih tahu cara bikin aplikasinya. Terus juga kalau di internet itu ada apa? Masih tambah doang di sini meskipun radaan lama, meskipun sedikit lama, tapi di sini lengkap. Jadi ada tambah, kurang, kali, bagi, sama backspace juga ada, sama eh, clear AC juga ada. Terus dot sama plus minus juga ada. Jadi ya di sini lebih lengkap lagi kalkulatornya. Oh ya, tapi di sini nggak dijelasin dari awal kayak fungsi itu apa, metode, eh, sama kondisional dan lain-lain. Jadi di sini seenggaknya basicnya udah tahu, jadi dianggapnya udah tahu basic. Di sini cuma kayak ngenalin Tkinter dan dan cara bikin kalkulatornya aja gitu. Oke, langsung aja kita buat dari awal aplikasi kalkulatornya. Kalau mau lihat tampilannya bisa dilihat di akhir video, nanti kesini lagi. Ini nggak pakai styling apa-apa sih, ini biasa aja, basic banget. Yang pasti ada 0, terus plus minus, ada dot, ada eh, sama dengan. Nah ini operasinya. Terus di sini ada AC nanti. Terus ada backspace, terus ada persen juga. Oke, yuk kita create new file. Nah, pertama kita import dulu library-nya. Terus kita import Tkfont buat hiasan. Nah, terus kita bikin variabel aplikasinya, variabel buat fungsi aplikasinya. Tk. Terus title-nya kalkulator. Terus resizable. Sorry. Terus jangan lupa root.main loop di terakhir. Nah, jadi kalau di aplikasi Tkinter, ya aplikasi yang menggunakan library Tkinter itu wajib pakai metode main loop di akhirnya gitu, disimpan di akhir. Terus nah ini tiket harus wajib di awal sebagai objek aplikasinya. Terus ini .title itu nama Windowsnya, nanti nama aplikasinya. Terus kita bikin Windowsnya, berarti apa, resolutionnya.
Nah, kita bikin objek canvas sebagai apa? Windowsnya. Terus parameter master itu induknya disimpan di mana? Kita simpan di root di aplikasinya. Terus ukurannya seukuran, nah ini Windowsnya. Terus canvas.pack. Nah, .pack itu metode buat nyimpen posisinya di mana. Selain .pack ada juga .place. Tapi karena ini sebagai pengukur objek paling awal banget sebagai kalau tanpa canvas ini, kalau di run tuh, jadi ya ukurannya segini gitu. Tapi kalau udah ada ini, nah terus .pack, nah ukurannya jadi seperti ini, heightnya begini, widthnya begini gitu. Widthnya kayaknya kurang lebar lagi. Nah, udahlah segini. Nah, berarti Windows resolusinya udah. Berarti tinggal kita frame-framean ya. Jadi ini dikasih lihat dulu. Jadi agar mudah mengaturnya, jadi kita simpan objek ini kan sebaris ya, plus minus 0. Ini kalau di kita bukan plus minus tapi persen. Jadi ya analogi kan persen gitu kalau di aplikasian kita. Persen 0 dot sama dengan itu kan sejajar ya. Jadi kita satu frame kan, terus 1 2 3 plus satu frame kan, terus 4 5 6 minus satu frame kan, terus 7 8 9 x kali kita satu frame kan, terus AC sama backspace sama bukan persen, plus minus atau ya plus minusnya di sini aja deh. Terus persen, terus baginya kita satu frame kan. Oke, jadi pertama kita bikin dulu frame plus minus 0 dot sama dengan, jadi frame itu kayak group gitu, jadi ngegroupin objek ini ke dalam satu frame. Nah, jadi kita namain frame dot aja dulu, frame 0. Nah, objeknya berupa frame, kita simpan di root, kita kasih background dulu, backgroundnya black biar tahu, udah biar lihat-lihat dulu gitu ukurannya udah pas apa belum. Terus nah, kalau buat frame 0 itu bukan pakai .pack, tapi baru waktunya untuk pakai .place. Nah, jadi setelah ngasih tahu objeknya, misalnya frame 0 sama dengan frame atau canvas sama dengan canvas, wajib harus dikasih lihat posisinya gitu. Jadi wajib harus canvas.pack atau frame 0.place. Kalau ini nggak ditulis nih, nah maka nggak muncul gitu. Jadi meskipun objek ini udah dikasih variabel gitu, tetapi tetap nggak muncul. Jadi wajib ada kan .pack atau .place, tergantung kebutuhan. Nah, kalau di .place ada parameter rel x, rel y, rel height, dan rel width, dan anchor.
Nah, ini enaknya dari dot place. Jadi dot place itu kita bisa ngatur ukurannya dengan lebih mudah lagi. Ukuran dan tempatnya lebih mudah lagi. Nah, jadi di aplikasi itu ada koordinat. Sebentar, ininya kita cut dulu. Nah, jadi X itu berawal dari sini nih. Mana? Nah, ini 0. Ini 0.0. Nah, kalau X-nya 1, Y-nya 0, maka di sini. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya 0 di sini. Kalau X-nya 1, Y-nya 0, bentar. Bentar, sorry. Kalau X ini kan 0 0 ya. X-nya 0, Y-nya 0. Nah, kalau X-nya 1, Y-nya 0, maka di sini. Jadi X-nya itu lebar gitu. Ke kanan. Jadi X-nya setengah, X-nya 0,5, X-nya 1. Terus kalau Y di sini 0, di sini 0,5, di sini 1. Nah, gitu. Jadi kalau 1 ya di sini. Nah, jadi rel X rel Y-nya itu relatif X dan relatif Y terhadap terhadap induknya. Nah, di sini induk tuh master gitu. Nah, di sini kan parameter master diisi sama root ya. Berarti kalau rel X-nya diisi 0,5, maka akan di sini. Terus rel Y-nya misalkan diisi 0,5, maka akan di sini. Jadi 0,5, 0,5, maka si frame 0 akan diposisikan di tengah. Nah, gitu manfaat dari parameter rel X rel Y itu. Nah, terus ada parameter rel width dan rel height. Nah, parameter rel height dan rel width itu relatif panjang dan relatif lebar. Jadi kalau rel height-nya diisi 1, maka ukuran height-nya akan akan sama dengan root. Kalau rel width-nya diisi 1, maka akan mengisi seluruh lebar root gitu. Nah, terus kalau ancor apa? Ancor itu titik pusatnya gitu. Nah, kita kasih tahu aja nih. Misal ancornya center, terus rel X-nya 0,5, rel Y-nya 0,5, rel height-nya 0,8, rel height-nya 0,2, rel width-nya 0,8. Nah, jadi akan di tengah. Gitu. Kebayangkan ancornya center tuh. Jadi dia bakal di tengah. Mana lagi? Kalau ininya W, ininya 0. Nah, jadi dia akan mana? Jadi argumen ancor itu sudut mata angin. Jadi bisa north, bisa bisa N, bisa S, bisa W, bisa E, bisa center. Nah, karena ini ancornya diganti yang tadinya center jadi W, maka titik pusatnya di sini. Jadi rel X-nya 0 betul di sini. Terus rel Y-nya 0,5 betul di sini kan. Nah, misalnya kalau ininya E, jadi kebalik kalau W kan sebelah kiri, kalau E sebelah kanan. Nah, maka objeknya akan ada di sebelah kiri di sini. Nah, ada di sini objeknya. Jadi karena titik pusatnya E, jadi dia bakal ke kiri gitu. Dan memang benar kan rel X-nya 0, rel Y-nya 0,5. Karena ancornya. Nah,
Jadi kita balik. Nah, mari kita posisikan frame 0-nya di tempat yang semestinya. Ancornya S, terus rel height-nya 0,15, rel width-nya kita isi penuh. Nah, karena ancornya S, jadi dari bawah, berarti rel Y-nya 1, rel X-nya di tengah. Nah, gitu. Ini buat frame 0. Nah, di dalam frame 0 ini kan, kita bakal bikin objek button plus minus 0. Nah, plus minus 0, terus dot, terus equal sama dengan, ya kan? Jadi ada 4 button di situ. Oke. Kita bikin plus minus terus masternya itu bukan di root tapi di frame 0, kan bakal disimpan di frame 0 gitu. Terus teksnya plus, nah gitu. Terus backgroundnya nggak ada. Oh ya, border width 0. Nah, udah. Nah, plus minus dot place, kita copy paste. Nah, kita rubah ancornya jadi W. Terus rel width-nya kan bakal ada 4 objek ya. Jadi rel width-nya 0,25. Terus rel height-nya 1. Terus rel Y-nya 0,5. Jadi di tengah. Nah, karena ini ancornya W, berarti rel X-nya di 0 karena kita pengen nyimpan plus minus di sebelah kiri. Nah, gitu. Ya kan? Ini button. Tuh, kelihatan nggak? Ada. Nah, kayak keklik gitu. Nah. Oke, button plus minus sudah, kita copy paste saja. Buat 0 dot sama dengan berapa itu? 0 0. Nah, kita rubah teksnya jadi 0. Terus kita rubah rel X-nya jadi 0,25. Kan si plus minus sudah ngambil 25% ya kan. Nah, ini. Jadi maka kita start 0-nya dari 0,25. Nah, ini buat dot. Ini buat dot. Nah, terus kita rubah teksnya jadi titik. Terus ininya rel X-nya jadi 0,5. Nah, terus ininya equal. Nah, kita rubah jadi sama dengan ininya. Terus ininya dot 75. Nah, ini kita backgroundnya awasin karena udah nggak butuh lagi. Nah, kelihatan kan? Plus minus 0 dot sama dengan tuh. Oke, udah ada. Berarti tinggal bikin 1, 2, 3 sama plus ya. 1, 2, 3 plus ya. Nah, kita copy paste ininya frame-nya. Nah, ini kita namain frame 1, 2, 3 gitu. Frame 1, 2, 3. Nah, si frame 0 kan udah ngabisin panjang 15%. Maka ini ancornya S lagi, terus berarti rel Y-nya 1 kurangi 0,15. 0,85.
gitu. Nah, terus ininya itu satu teksnya satu, terus ininya dua namanya, terus teksnya dua, terus nama variabelnya tiga, terus teksnya tiga, terus ininya tambah, terus teksnya plus tambah. Oke, kita run. Oh, sorry, ininya masih apa, si master 1 2 3 tambahnya masih di frame 0, harusnya frame 1 2 3. Nah, kita lihat sekarang. Nah, oke. Plus minus 0 dot sama dengan 1 2 3 tambah. Nah, udah. Arti terus apa itu teh? 456 minus. Oke. Kita namain jadi 456. Nah, terus rel Y-nya berarti 85 kurangi 7. Terus kita namain jadi 4. Terus teksnya jadi 4. Terus sininya jadi 5. Terus teksnya 5. Terus ininya jadi 6. Terus teksnya jadi angka 6. Terus ininya jadi kurang, jangan kurang deh, plus dikit. Ini yang tambahnya kita rubah namanya jadi plus aja deh, soalnya lebih enak gitu, kayak kalau plus lebih ke logo gitu, tapi kalau tambah lebih ke kerja. Nggak, ya subjektif sih, tapi kalau yang tambah tadi dinamain jadi plus, terus yang kurang diganti jadi minus. Nah, gitu. Nah, sekarang ininya frame-nya dirubah jadi frame 456, frame 456, frame 456, frame 456. Kita run. Nah, udah ada tuh 456. Oh, ini teksnya belum dirubah jadi garis strip. Nah, udah kan. Terus mana apa lagi? 789 kali. Oke. Kita copy paste lagi. Kita namain 789. Terus rel Y-nya kita naikin lagi jadi 55 dong, ya kan? Terus kita rename jadi 7. Terus teksnya jadi 7. Terus 8. Terus teksnya jadi 8. Nah, udah di rename jadi 9. Terus angkanya juga jadi angka 9. Terus times X. Nah, terus frame-nya diganti jadi frame 789. Nah, udah ada 789 kali. Terus apa lagi? Oh ya, AC, terus backspace, terus persen, terus bagi. Kita namain aja frame
bagi lah ya. Oh enggak deng, frame persen aja deh. Yang sebelah kirinya Aceh udah ada gitu. Clear aja deh, kita namain clear button. Nah teksnya Aceh, oke. Terus sebelah kanannya itu backspace. Nah teksnya bisa nggak sih pakai simbol? Coba dulu, saya juga belum tahu kalau pakai simbol arrow bisa nggak ya. Nah terus sebelah kanannya itu persen. Terus ininya divide. Jadi apa? Kalau pembagian tuh garis kan? Oh, garis aja lah. Coba ada nggak? Oh, ininya belum dirubah jadi frame persen. Sorry. Nah ada nih AC, terus garis panah ke kiri, backspace. Ini kok angka 9? Oh iya, belum dirubah teksnya jadi persen. Oke, run lagi. Nah udah. Sebentar, kayak ada yang ini rel Y nya belum dikurangi, harusnya jadi 4 ini. Nah oke. Plus minus 0 dot sama dengan 1 2 3 plus 4 5 6 minus 7 8 9 kali AC backspace persen bagi. Oke, udah ada semua. Ini berupa button ya. Nah gitu. Terus kita bikin frame buat jawaban. Namanya frame number aja deh. Tapi ini kayaknya nggak usah dibikin frame ya. Langsungin aja. Nah kita di sini mau bikin objek berupa entry. Entry-nya dipasang di root. Terus backgroundnya hitam, biar tahu posisinya udah bener apa belum ini. Terus border width-nya abisin. Terus berarti tinggal justify right. Nah karena di sini mau styling, jadi kita bikin font lagi. Bentar, bikin variabel font gimana ya.
Nah, di sini deh. Kita namain namfont. TK font. Mana ya? Bukan di sini. Nah, itu. Family-nya Helvetica aja lah. Biasanya pakai Helvetica. Terus size-nya 16. Nah, kita simpan di sini. Namfont. Nah, jangan lupa kalau sebuah entry itu ada metode .get, tapi nanti itu tenang. Kita number .place dulu. Copy paste dulu ininya. Nah, ancornya S, terus rel width-nya 0,9. Bentar. Frame persen itu kan berarti sisanya itu dari 0 sampai 0,25 ya. Berarti ini ancornya centerin aja deh. Ancornya centerin. Ini rel height-nya 0,2. Enggak. 1. Terus rel height-nya setengah. Jadi 125. Terus rel X-nya di tengah. Coba dilihat dulu. Nah, si pas. Terus karena kita pengen ada angka nolnya di situ, jadi number.insert. Nah, parameter pertamanya indeks, jadi kita isi 0, terus berupa 0 ya kan. Kita mau nambahin angka 0. Nah, itu argumen keduanya. Terus jangan lupa yang tadi dibilangin, kalau objek berupa entry harus ada metode .get. Nah, coba lihat. Bentar. FG-nya white. Nah, gitu kan. Udah ada angka 0, sip. Nah, gitu. Oke. Berarti semua button sudah ada. Berarti kita tinggal bikin fungsinya. Pertama-tama enaknya kita bikin fungsi nambahin angka dulu. Jadi kalau kita ngeklik angka 0 bakal muncul angka 0 di sini. Kalau kita ngeklik angka 1 bakal muncul angka 1 di sini ya kan. Kalau kita ngeklik angka 5, nah ini button 5, maka akan muncul angka 5 dan seterusnya. Begitu pula dot ini. Jadi kalau kita nambahin dot, jadi yang tadinya 30, jadi yang tadinya misalnya 30 terus ditambah dot. Nah, dot jadi kita mau bikin 30,9 jadi 30 terus dot 9 gitu. Nah, terus plus minus juga kalau ininya awalnya plus, jadi kalau kita ngeklik button ini bakal munculin logo minus. Kalau diklik lagi minusnya hilang, jadi balik lagi ke awal gitu. Terus kalau mau nambahin berapa? Kalau mau berapa persen kan 80%. Jadi bakal muncul logo persen di sini. Jadi si user itu 80% terus sama dengan ya kan. Nah, jadi yang butuh itu angka, dot, plus minus sama persen. Nah, oke, kita bikin fungsi
yang bikin nambahnya dulu. Oke. Nah, kalau fungsi kita simpan di awal aja sebelum frame-frame ini muncul. Nah, kita namain fungsinya append number aja. Nah, terus ada dikasih parameter di sini. Parameternya kita namain nama aja. Nah, terus kita bikin variabel. Sorry ya kalau namanya rada nggak nyambung, soalnya ini sih kayak ya di pikiran aku aja gitu. Maksudnya current itu yang pas sekarangnya gitu. Number dot get jangan lupa ke stringin dulu. Nah, gitu kan. Nah, terus ada triknya sih. Jadi kita delete dulu. Nah, parameter pertamanya dari kapan? Berarti dari indeks pertama. Terus sampai selesai. Nah, gitu. Nah, ada metode namanya number insert kan kayak tadi. Nah, parameter pertamanya kan si numbernya udah di delete nih. Si numbernya udah di delete sampai akhir. Maka parameter pertama kita tinggal isi 0. Nah, mau diisi apa setelah mau diisi apa nih setelah di delete. Nah, tinggal tulis saja current ditambah string dari 6. Nah, itu. Tetapi ada kasus kalau koma dot tadi, masa komanya ada banyak kan, komanya satu aja gitu. Jadi misal 30,9 20,7 kan nggak bisa kalau 0,9,8,7. Nah, jadi kita bikin conditional lagi, if 6 equals dot. Nah, terus if current dot find equals -1. Nah, arti dari current dot find sama dengan -1 itu, jadi metode dot find ini misalnya nih si current itu sama dengan 0,9 ya misalnya. Nah, 30,9 misalnya, si current itu sama dengan 30,9. Nah, kalau kita pakai metode dot find titik, maka kalau kita ngeprint si ini, maka outputnya itu indeksnya. Jadi bakal berupa 012 outputnya itu. Jadi bakal ngeluarin output angka 2. Nah, kalau si dotnya di sebelah sini ya 01 dong. Jadi outputnya berupa indeksnya, indeks si argumen ini. Nah, tetapi kalau dia nggak ada dot find terus argumennya dot, sedangkan dotnya di sini nggak ada, maka hasilnya akan terus-terusan -1 gitu. Nah, kenapa? Kalau jadi mana ya? Nah, kebayang nggak? Jadi kalau si dot ini memang nggak ada, baru bisa ditambah. Sedangkan kalau ada, maka
number insertnya cuma current saja, jadi nggak usah ditambah, bukan nggak usah, jangan ditambah dot lagi gitu. Nah ini kan if-nya 6 sama dengan itu kan dot, maka kita bikin else lagi. Ya kalau selain dot mah tinggal, jadi gini kalau if else, jadi if else ini pasti yang kepilihnya cuma satu. Jadi kalau enggak yang ini pasti yang ini gitu. Kalau yang ini terpenuhi, maka yang ini nggak bakal terjalani gitu. Nah terus sesudah misalnya 6-nya sama dengan dot, nah ini nih, nah kemudian ke nestednya, kalau misalnya belum ada, maka pasti nambah, nggak bakal yang ini gitu. Sedangkan kalau udah ada indeksnya berarti ini kan salah ya, berarti pasti kesini, yang ini dilewat gitu. Gitu kalau if else itu. Oke, itu kan append number. Nah kita fungsinya udah ada, berarti tinggal kita masukin ke buttonnya. Mana ya? Nah kita dari angka 0 aja dulu deh. Nah di button itu, di object button ada parameter namanya comment yang bisa diisi argumen nama fungsi. Nah nama fungsinya append number. Nah biasanya kalau fungsinya bukan biasanya sih ya, kalau memang di sini misalnya tanpa parameter gitu, jadi si kurung ininya hapus aja, jadi cuma namanya doang. Tetapi karena ini mempunyai parameter, jadi si nama ini bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah maka kita pakai lambda x. Nggak usah pakai x, sorry. Lambda append number berupa ini 0 ya. Nah begitu pula yang sorry. Nah ininya kita ganti jadi dot. Nah gitu. Terus mana lagi? Equal mah jangan ya. Nah ini plus minus juga, sorry lupa. elif 6 jangan deh, yang positif negatif mah nanti aja deh, pisahin aja lah. Terus selain 0 itu apa lagi ya, 1 kita ganti variabelnya jadi argumennya jadi 1, terus ini 2, terus ini 3, terus ini 4. Sorry, untung aja ini nggak usah. 4 itu di sini, 4, 5, 6, terus ini 7, terus ini 8,
terus ini 9,